Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa kesal saat diberi nasihat? Sabar ya, padahal hatimu sedang hancur? Atau mungkin kamu pernah mengalami situasi di mana kamu ingin bertindak, tapi orang-orang justru menyuruhmu diam dengan alasan sabar? Seringkali sabar disalahartikan sebagai pasrah, menerima semua keadaan tanpa perlawanan, tanpa usaha, tanpa tindakan. Tapi benarkah ini makna sabar yang diajarkan dalam Islam? Apakah sabar benar-benar berarti diam dan tidak melakukan apa-apa? Di video ini kita akan membahas kesabaran yang sesungguhnya. Bagaimana Islam memandang sabar sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Jangan sampai kita salah memahami sabar, hingga akhirnya justru terjebak dalam sikap pasif yang merugikan. Jadi, apa sebenarnya sabar yang benar? Mari kita bahas lebih dalam. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Banyak orang salah memahami makna sabar. Mereka mengira bahwa sabar berarti menerima keadaan apa adanya tanpa perlu melakukan apa-apa. Akibatnya, banyak yang hanya diam saat menghadapi masalah, berpikir bahwa itu adalah bagian dari kesabaran. Padahal, sabar dalam Islam bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Coba bayangkan seseorang yang ingin sukses dalam pekerjaannya. Dia gagal berkali-kali dalam melamar pekerjaan, lalu hanya berkata, "Sabar saja, mungkin belum rezeki." Tapi setelah itu, dia tidak mencoba lagi, tidak meningkatkan kemampuannya, dan hanya menunggu keadaan berubah. Apakah ini sabar? Tidak, ini adalah bentuk kepasrahan yang salah. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada seseorang yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Dia terus-menerus disakiti, tapi tidak melakukan apa-apa dengan alasan sabar. Padahal, sabar yang benar bukan berarti menerima perlakuan buruk tanpa mencari solusi. Sabar justru mengajarkan kita untuk menghadapi keadaan dengan cara yang benar, bukan hanya diam dan menerima segalanya begitu saja. Sabar yang benar adalah tetap berusaha di tengah ujian. Ketika gagal, kita tidak menyerah tapi bangkit dan mencoba lagi. Saat menghadapi kesulitan, kita tidak hanya berdiam diri, tapi mencari solusi. Sabar seharusnya menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk tetap bergerak, bukan alasan untuk berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menolong mereka yang bersabar. Tapi apakah Allah menolong orang yang hanya diam? Tidak. Allah menolong mereka yang tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap bertawakal. Nabi Muhammad juga memberikan contoh tentang sabar yang benar. Saat beliau ditindas di Makkah, beliau tidak hanya diam, beliau tetap berdakwah, tetap mencari strategi terbaik, hingga akhirnya hijrah ke Madinah. Itu adalah bukti bahwa sabar bukan hanya menahan diri, tapi juga mencari jalan keluar dan tetap berjuang. Sabar juga harus diiringi dengan tawakal, yaitu menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Misalnya, seseorang yang ingin lulus ujian tidak bisa hanya berkata, "Saya sabar, semoga nanti lulus." Dia harus belajar, berusaha, lalu berdoa. Inilah konsep sabar yang benar dalam Islam. Jadi jika kita menghadapi ujian dalam hidup, jangan hanya berkata, "Saya sabar," lalu tidak melakukan apa-apa. Tunjukkan kesabaran dengan langkah nyata. Cari jalan keluar, tetap berikhtiar, dan percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Sabar dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sabar bukan hanya tentang menahan diri ketika diuji, tetapi juga tentang keteguhan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tanpa kesabaran dalam dua hal ini, seseorang akan mudah tergoda oleh hawa nafsu dan godaan dunia. Sabar dalam ketaatan. Menjalankan perintah Allah membutuhkan kesabaran yang besar. Salat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan berdakwah bukanlah hal yang selalu mudah.
Ada saatnya kita merasa malas, lelah, atau sibuk dengan urusan dunia. Namun sabar dalam ketaatan berarti tetap menjalankannya dengan istiqamah, meskipun ada rintangan. Contohnya saat waktu subuh tiba dan tubuh masih terasa berat untuk bangun, disitulah kesabaran diuji. Atau saat seseorang ingin menuntut ilmu agama tetapi banyak gangguan dari lingkungan sekitar, dia harus bersabar dan tetap berusaha. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Tidak kalah berat, menjauhi maksiat juga membutuhkan kesabaran. Godaan dosa ada di mana-mana, baik dalam bentuk pergaulan, hiburan, atau harta yang tidak halal. Setiap orang pasti pernah mengalami dilema antara mengikuti hawa nafsu atau tetap berpegang pada ajaran Islam. Bayangkan seseorang yang terbiasa melakukan kebiasaan buruk, lalu ingin berhenti. Dia akan menghadapi banyak godaan, mungkin dari teman-temannya atau dari lingkungannya. Jika dia tidak bersabar, dia bisa kembali terjerumus. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang sejati itu bukanlah yang kuat secara fisik, tetapi yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu. Artinya, kesabaran dalam menjauhi dosa jauh lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Sabar dalam menghadapi godaan dunia. Dunia ini penuh dengan ujian. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan popularitas, dan ada yang diuji dengan kesulitan hidup. Jika seseorang tidak memiliki kesabaran, dia bisa terjerumus ke dalam sikap sombong saat diberi nikmat atau putus asa saat menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, sabar dalam menghadapi godaan dunia berarti tetap berada di jalan yang benar, tidak tergoda oleh kesenangan sesaat, dan selalu mengingat bahwa hidup ini adalah ujian. Kesabaran dalam ketaatan dan menjauhi maksiat adalah tanda keimanan yang kuat. Jika kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, kita harus memiliki kesabaran dalam dua hal ini, bukan hanya ketika mendapatkan cobaan. Para nabi mengajarkan sabar yang aktif. Kesabaran yang diajarkan oleh para nabi bukanlah kesabaran yang pasif, tetapi kesabaran yang disertai dengan usaha, doa, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Mereka tidak hanya menunggu keadaan berubah, tetapi berjuang menghadapi rintangan dengan penuh kesabaran dan strategi yang bijak. Nabi Nuh diuji dengan kaumnya yang menolak dakwahnya selama 950 tahun. Bayangkan, hampir 1 milenium beliau menyeru kepada tauhid, tapi hanya sedikit yang mau mengikuti. Apakah beliau menyerah? Tidak. Beliau terus berdakwah, membangun bahtera atas perintah Allah, dan akhirnya diselamatkan dari azab bersama orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim menghadapi berbagai ujian berat, dari ditentang oleh ayahnya sendiri, dilempar ke dalam api oleh kaumnya, hingga diperintahkan menyembelih putranya, yaitu Ismail. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Beliau tetap bersabar, sambil terus bertindak sesuai perintah Allah. Dan akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bukti bahwa ujian itu hanyalah sarana untuk mengangkat derajat hamba-hambanya yang taat. Nabi Yusuf adalah contoh nyata bahwa sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Setelah difitnah dan dipenjara, beliau tetap menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam penjara, beliau membantu orang-orang, menafsirkan mimpi, dan tetap berpegang teguh pada keimanan. Kesabaran dan usahanya membuahkan hasil ketika akhirnya dia dibebaskan dan menjadi salah satu pejabat tinggi di Mesir. Nabi Muhammad menghadapi tantangan luar biasa dalam menyebarkan Islam. Beliau dicemooh, dilempari kotoran, diusir dari kampung halamannya, bahkan diancam dibunuh. Tapi beliau tidak hanya berdiam diri. Ketika tekanan di Mekah semakin besar, beliau berhijrah ke Madinah untuk membangun kekuatan. Kesabaran beliau selalu disertai dengan strategi dan perjuangan. Bahkan dalam Perang Badar, ketika pasukan Muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy, beliau tetap bersabar dan berusaha dengan penuh keyakinan kepada Allah, hingga akhirnya meraih kemenangan. Dari kisah-kisah ini,
kita belajar bahwa sabar bukan sekadar menunggu keadaan membaik, tetapi aktif mencari solusi, terus berusaha, dan tetap teguh dalam iman. Para nabi tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan hanya berkata, "Saya sabar," lalu tidak melakukan apa-apa. Lihatlah bagaimana para nabi bersabar. Mereka berdoa, berusaha, dan tetap percaya pada janji Allah. Inilah bentuk sabar yang sebenarnya, yaitu kesabaran yang penuh perjuangan. Sabar bukan membiarkan ketidakadilan. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang sabar adalah anggapan bahwa sabar berarti diam saat menghadapi ketidakadilan. Banyak orang yang ketika mengalami perlakuan buruk hanya berkata, "Sabar saja," tanpa berpikir bagaimana seharusnya bersikap. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk menerima kezaliman tanpa usaha untuk mengubah keadaan. Jika seseorang diperlakukan tidak adil, lalu ia hanya diam dan pasrah, itu bukan sabar, melainkan kelemahan. Sabar yang benar adalah tetap tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tapi tetap berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang bijak dan sesuai dengan syariat. Lihatlah bagaimana Rasulullah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan. Beliau tidak pernah membalas dengan emosi, tapi juga tidak membiarkan kezaliman terus terjadi. Ketika kaum Quraisy menindas kaum muslimin, beliau mencari solusi terbaik, termasuk mengirim para sahabat hijrah ke Habasyah, membuat perjanjian di Madinah, hingga membangun kekuatan Islam. Itu semua adalah bentuk kesabaran yang aktif, bukan sekadar diam dan menerima. Dalam kehidupan kita ada banyak bentuk ketidakadilan. Bisa dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan sekitar, atau bahkan dalam skala yang lebih luas. Jika kita melihat seseorang yang diperlakukan tidak adil, apakah cukup dengan berkata, "Sabar ya," tanpa melakukan apa-apa? Tidak. Kita harus berusaha membantu, minimal dengan doa, memberikan nasihat, atau mencari cara yang tidak melanggar aturan untuk memperbaiki keadaan. Sabar juga bukan berarti membiarkan diri sendiri terus-menerus disakiti atau dimanfaatkan. Jika ada seseorang yang selalu diperlakukan buruk, misalnya dalam hubungan yang tidak sehat atau lingkungan kerja yang toksik, maka sabar bukan berarti bertahan tanpa melakukan apa-apa. Islam mengajarkan kita untuk bersabar, tapi juga berusaha mencari solusi. Jika sebuah situasi benar-benar merugikan dan membahayakan, maka mencari jalan keluar juga bagian dari kesabaran. Jadi sabar bukan tentang menerima kezaliman, tapi tentang bagaimana kita menghadapi ujian dengan tenang, tetap menggunakan akal sehat, dan tetap berusaha mencari jalan terbaik. Sabar yang benar bukan pasrah tanpa tindakan, tapi tetap bergerak dengan penuh kesadaran dan tawakal kepada Allah. Sabar harus dibuktikan dengan usaha. Sabar bukan sekadar diam dan menerima keadaan apa adanya. Sabar dalam Islam adalah keteguhan hati dalam menghadapi ujian, disertai dengan usaha dan doa. Jika kita hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa, itu bukan sabar, melainkan pasrah yang salah. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kesabaran kita menjadi kesabaran yang benar, bukan yang keliru. Tetap berusaha di tengah ujian. Jika kita mengalami kesulitan dalam hidup, jangan hanya berkata, "Sabar saja, ini sudah takdir." Islam mengajarkan kita untuk berusaha mencari solusi. Misalnya, ketika mengalami kesulitan ekonomi, sabar bukan berarti hanya menerima keadaan, tetapi tetap bekerja keras, mencari peluang baru, dan berdoa agar Allah memberi jalan keluar. Menjaga hati agar tidak putus asa. Seringkali ujian membuat seseorang kehilangan harapan, padahal kesabaran sejati adalah tetap memiliki keyakinan bahwa setiap cobaan pasti ada akhirnya. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Maka bersabarlah sambil terus memperbaiki diri
dan mencari hikmah di balik ujian. Menghindari reaksi emosional yang salah. Saat menghadapi kesulitan atau ketidakadilan, reaksi kita harus tetap dalam koridor yang benar. Ada orang yang menganggap sabar berarti menahan diri sepenuhnya tanpa berbuat apa-apa. Tapi ada juga yang keliru dengan melampiaskan kemarahan secara berlebihan. Sabar yang benar adalah tetap bersikap tenang, namun tetap melakukan tindakan yang diperlukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Tawakal setelah berusaha. Sabar bukan berarti menunggu keajaiban turun dari langit tanpa usaha. Sebaliknya, kita harus berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nabi Muhammad sendiri mengajarkan konsep ini dengan mengatakan, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah." Artinya, lakukan yang terbaik, baru setelah itu berserah diri kepada Allah. Jadi, sabar bukan tentang pasif atau menerima keadaan tanpa perubahan. Sabar adalah tentang bagaimana kita tetap teguh, tetap berusaha, dan tetap yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Jika kita mampu memahami makna sabar yang benar, maka setiap ujian dalam hidup akan terasa lebih ringan, karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sahabat sekalian, sekarang kita tahu bahwa sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar yang benar adalah kesabaran yang disertai ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah. Dengan memahami ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman yang salah tentang sabar. Mari kita jadikan sabar sebagai kekuatan untuk terus bergerak maju, memperbaiki diri, dan menghadapi setiap ujian dengan hati yang kokoh. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan juga kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan pemahaman ini. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.